Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun wa ma lam yakun wa ya'lamu kaifa kana law annahu kan wa amruhu bainal kafi wan nun wa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Amma ba'du. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Orang-orang yang kurang berakal, orang-orang yang bodoh dari golongan manusia itu akan mengatakan, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Apakah yang memalingkan mereka, yaitu umat Islam, dari kiblat yang mana mereka dulu menghadap ke arahnya? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya timur dan barat itu adalah kepunyaan Allah. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menuju ke jalan yang lurus. Ayat ini adalah merupakan satu ayat yang sangat dahsyat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa akan ada golongan orang-orang yang kurang akal dari manusia akan mengatakan, kenapa umat Islam itu memalingkan kiblatnya setelah sebelumnya mereka menghadapkan kiblat mereka ke arah Baitul Maqdis. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-sufaha'u minan nas, bahwa sejak zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah sufaha'u minan nas. Mereka adalah orang-orang yang kurang akal dan mereka adalah orang yang bodoh dari golongan manusia. Jadi yang dimaksudkan dengan sayaqulu sufaha'u minan nas, orang-orang yang bodoh dari golongan manusia akan mengatakan, yang dimaksudkan di dalam ayat ini orang bodoh itu adalah orang Yahudi. Sampun pelungguh wingkar kenal dengan siapa orang Yahudi itu? Perlu yang jelaskan siapa orang Yahudi biar kita paham? Baik, bahwa yang dinamakan dengan Yahudi ini yang mulai dari atas dulu. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan berapa nabi? Ada berapa banyak nabi Allah yang didatangkan Allah ke dunia? Jumlah nabi Allah Subhanahu wa taala yang didatangkan ke dunia ini 124.000 nabi. Ada yang tahu berapa rasul yang Allah utus di antara nabi-nabi itu? 25. Jumlah rasulnya Allah taala adalah 313 rasul. Jadi jumlah rasul itu 313, jumlah nabi itu 124.000 nabi. Ingat dikit. Jadi yang kita hafal 25 niki adalah sebagian daripada nabi dan rasul. Maka di antara nabi dan rasul itu ada yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan satu di antara yang lainnya. Allah muliakan dia. Di antaranya adalah ada 5 orang nabi yang diberikan gelar ulul azmi. Siapakah nabi itu? Ada yang tahu? Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Singkatannya adalah NIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ada 5 nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai nabi
yang diangkat derajatnya karena kesabarannya menghadapi umat mereka. Dan ada satu nabi yang Allah Ta'ala berikan gelar sebagai Abul Anbiya. Siapa nabi ini? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Abul Anbiya? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam menurunkan dua keturunan yang sangat masyhur, yang dua-duanya menjadi nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dari Nabi Ibrahim lahirlah seorang anak yang bernama Nabi Ismail dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar atau Sayyidah Hajar. Lahirlah kemudian keturunannya bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dari pernikahan yang lain dengan Sayyidah Sarah, maka lahirlah keturunan Nabi Ibrahim yang kita kenal dengan nama Nabi Ishaq. Nabi Ishaq juga diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi dan Rasul. Maka dua keturunan Nabi Ibrahim ini masyhur sebagai Nabi dan Rasul. Maka dari Nabi Ismail alaihissalam lahirlah bangsa Arab. Dari bangsa Arab inilah lahirlah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersambung silsilah beliau sampai kepada Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan Nabi Ishaq alaihissalam melahirkan seorang anak bernama Israil. Siapa nama anaknya? Israil. Nabi Ishaq, anaknya Nabi Ibrahim, dia punya anak nih, anaknya bernama Nabi Israil yang kita kenal dengan nama Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi siapa? Yaqub. Yang ulang, biar ini. Nabi Ibrahim tadi punya anak dua, Ismail dan Ishaq. Nabi Ismail melahirkan bangsa Adat, melahirkan bangsa Arab, melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Nabi Ishaq, anaknya Nabi Ibrahim ini lahirlah Nabi yang bernama Nabi Israil yang kita kenal dengan nama Nabi Yaqub. Nabi Yaqub inilah yang kemudian melahirkan anak 12 dari pernikahannya dengan 4 orang istri. Dari 4 orang istri lahirlah 12 anak. 12 anak inilah yang kita kenal dengan nama Bani Israil. Tahu artinya Bani Israil? Anaknya Israil. Sedangkan Israel itu adalah Nabi Yaqub. Maka karena Israel itu adalah Nabi Yaqub alaihissalam, haram kita mendoakan laknat untuk Israel. Ini dipahami. Jangan sampai ada yang berdoa Allahumma la'an Israel, ya Allah laknatlah Israel. Kalau ada yang berdoa seperti itu doa yang salah, berarti doa menyuruh Allah melaknat Nabi siapa? Nabi Yaqub alaihissalam. Ini biar paham dulu gitu. Jadi Israel itu adalah Nabi Yaqub. Beliau punya anak dari pernikahan dengan 4 orang istri. Berapa anaknya? 12. Di antara 12 anaknya itu ada yang bernama Yusuf, ada yang bernama Bunyamin, ada yang bernama Lewi, ada yang bernama Yahuda dan lain sebagainya. Dan dari anak yang bernama Yahuda inilah nanti akan lahir keturunan yang dinamakan dengan Yahudi, dinisbatkan kepada orang yang bernama Yahuda. Sampai di sini paham? Yang ulang dulu ini biar paham dulu tentang Yahudi ya. Tadi dari Nabi Israel atau Nabi Yaqub menikah dia dengan 4 orang wanita, lahirlah 12 anak. Dari 12 anak ini ada yang namanya Yusuf, ada yang namanya Bunyamin, ada yang namanya Lewi, ada yang namanya Yahuda dan lain sebagainya. Jumlah mereka 12 bersaudara. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam waktu masih kecil, ayahnya yaitu Israel atau Nabi Yaqub begitu cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf telah dilahirkan memiliki banyak kelebihan. Di antara kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam adalah ia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan rupa yang sangat indah. Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ceritakan kepada ayahnya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin.
planet itu sujud kepadaku. Maka mendengarkan kabar itu Nabi Yakub atau Nabi Israel mengatakan kepada anaknya Yusuf alaihissalam, wahai anakku Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan sekali-kali wahai anakku Yusuf ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena kalau dia tahu mimpimu itu maka dia akan mengkedah kamu dengan kedahan yang dahsyat. Makanya kenapa orang Lombok bilang kedah? Itu ada dalam Al-Quran. Fayakidu laka kaida. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengkedah Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang mereka lakukan? Karena Nabi Yusuf disayangi oleh Nabi Yakub, yaitu Nabi Israel tadi, dicintai oleh Nabi Yakub, maka mereka iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam sampai akhirnya kemudian mereka minta izin untuk membawa Nabi Yusuf berburu ke tengah hutan. Tapi kemudian Nabi Yakub mengatakan tidak, jangan kalian bawa Yusuf berburu, dia masih kecil. Nanti di sana dia akan dimakan serigala, banyak binatang buas di hutan. Tapi saudaranya yang bernama Yahuda, dia mengatakan, tenang Bapak, kami ini kan bersaudara, kami akan lindungi adik kami akan jaga dia. Lalu kemudian Nabi Yakub atau Nabi Israel tadi mengizinkan saudara-saudaranya membawa Nabi Yusuf alaihissalam untuk pergi berburu. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka mengkedah Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat itulah Yahuda ingin menggorok Nabi Yusuf alaihissalam. Namun Lewi, saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, dia mengatakan jangan kita gorok, jangan dibunuh saudara kita. Lebih baik cari cara yang lain. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sebuah sumur. Di sanalah kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibuang. Lalu kemudian mereka mencari hewan. Lalu hewan itu disembelih, keluarlah darahnya. Lalu kemudian diambillah pakaian Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka pulang dalam keadaan pura-pura menangis. Lalu melaporkan kepada Nabi Yakub alaihissalam kalau ternyata Nabi Yusuf alaihissalam di tengah hutan sudah dimakan oleh serigala. Maka sejak mendengarkan kabar itu menangislah Nabi Yakub alaihissalam karena cinta yang dalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemudian Nabi Yakub alaihissalam menangis tiada henti karena saking seringnya menangis, maka menjadi butalah mata Nabi Yakub alaihissalam. Gara-gara cinta, menangis karena terlalu cinta kepada anaknya Yusuf, pada akhirnya beliau kemudian menjadi buta. Itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, di antaranya dipimpin oleh Yahuda. Maka Yahuda inilah nanti yang akan melahirkan keturunan-keturunan yang mana keturunannya itu dinisbatkan kepadanya disebutlah dengan Yahudi. Dan Yahudi ini adalah bagian dari Bani Israel. Nah, yang ulang lagi, apa bedanya Bani Israel? Apa bedanya Ahlul Kitab? Apa bedanya Yahudi? Jadi perhatikan ya. Kalau yang disebutkan Bani Israel itu artinya adalah anak keturunan dari Nabi Yakub. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, jadi Bani Israel itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau disebutkan Ahlul Kitab, ya Ahlul Kitab, maka kalau yang dimaksudkan adalah Ahlul Kitab adalah mereka yang diberikan kitab, baik itu kitab Taurat, baik itu kitab Zabur, baik itu kitab Injil yang diberikan kepada mereka. Itulah yang dinamakan ahli kitab. Ahli kitab pun ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kalau di dalam Al-Quran disebutkan kata Yahudi, ya, disebutkan kata Yahudi, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Setiap ada kata Yahudi di dalam Al-Quran, pasti sebelum dan setelahnya menjelaskan karakter mereka yang buruk. Jadi Yahudi itu identik dengan keburukan, tidak ada kebaikan. Sampai sini paham ya? Jadi kalau ada yang berdoa, maka jangan sampai berdoa ya Allah laknatlah Israel atau Bani Israel, nggak boleh. Tapi kalau ada yang berdoa Allahumma, misalnya di berdoa Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal yahuda wal musyrikin. Jadi yang kita doakan siapa? Yahudi yang kita doakan. Maka sekarang yang sedang membantai saudara kita ini adalah Zionis
Israel, namanya bukan Bani Israel, juga bukan Israel, tapi Zionis is Israel, artinya orang Israel yang jahat. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi ayat ini menceritakan sungguh orang-orang yang tidak berakal atau orang bodoh dari golongan manusia akan mengatakan, hei orang Islam, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apakah yang menjadikan umat Islam ini berpindah kiblatnya setelah sebelumnya kiblat mereka adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kiblat pertama umat Islam itu mana dulu nih? Masjidil Aqsa. Jadi kiblat pertama umat Islam itu adalah Masjidil Aqsa. Baginda Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau berada di Makkah, setiap kali beliau sholat, maka beliau akan sholatnya dari arah selatan menghadap ke utara. Beliau sholat dari arah selatan menghadap ke utara. Karena kalau beliau sholat dari arah selatan menghadap ke utara, maka di hadapan beliau ada Ka'bah, dan setelah Ka'bah ada Baitul Maqdis. Jadi baginda Nabi SAW ketika berada di Mekah, beliau melaksanakan salat bersama para sahabat menghadap ke arah utara, karena di utara ada Ka'bah, ada Baitul Maqdis. Baginda Nabi berharap kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan ke Masjidil Haram. Maka kemudian ketika baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah, pada saat itulah baginda Nabi SAW dan para sahabat masih tetap sholat menghadap ke Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis yang ada di Palestina adalah kiblat pertama umat Islam. Maka pada saat itulah baginda Nabi dan para sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan lamanya. Jadi ketika berada di Madinah, baginda Nabi sholat berapa bulan? 16 bulan lamanya baginda Nabi dan para sahabat sholat menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Karena pada waktu di Madinah susah untuk kita sholat menghadap ke kedua-duanya, karena dia berlainan arah. Maka di sini Al-Quran menyebutkan mereka sering membuat fitnah. Mereka katakan, kenapa umat Islam sudah pindah arah kiblatnya, kenapa tidak lagi ke Masjidil Aqsa? Maka baginda Nabi diminta oleh Allah Ta'ala untuk menjawab, katakanlah timur dan barat itu adalah kekuasaan Allah. Timur dan barat itu milik Allah, dan Allah mengetahui bahwa orang-orang Yahudi punya rencana ingin menguasai Masjidil Aqsa, sehingga kalau mereka menguasai Masjidil Aqsa, mereka berpikir akan menguasai umat Islam. Maka Allah Ta'ala kemudian berikan kepada umat Nabi Muhammad ini izin untuk pindah kiblat menuju kepada Masjidil Haram. Jadi tentang orang-orang Yahudi di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwa mereka itu adalah kaum yang sangat kejam, dan pekerjaan mereka itu adalah berbuat kerusakan di muka bumi. Salah satu karakteristik orang Yahudi yang paling berbahaya, tadi Allah sudah mengutus 124.000 nabi. Berapa rasul? 313 rasul. Di dalam hadis baginda Nabi dan di dalam riwayat disebutkan orang-orang Yahudi dari golongan Bani Israel itu muncul namanya Yahudi. Apa yang mereka lakukan? Pekerjaan mereka setiap hari adalah membunuh para nabi. Berapa nabi yang mereka bunuh setiap hari? Nabi yang mereka bunuh setiap hari itu adalah 70 orang nabi. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Allah abadikan di dalam Al-Quran, apakah setiap kali aku kirimkan kepada kalian rasul-rasulku, kata Allah, aku kirimkan rasul kepada kalian, apakah setiap kali tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian? Lalu kemudian kalian menyombongkan diri, tidak mau menerima fatwa mereka, ajaran mereka tidak kalian terima. Sebagian dari mereka kalian dustakan, dan sebagian dari mereka kalian bunuh. Jangankan orang biasa, jangankan ulama, jangankan wali, nabi dan rasul Allah pun dibunuh oleh orang Yahudi. Dan di antara nabi dan rasul Allah Ta'ala yang dibunuh adalah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Siapa yang tahu nabi yang bersembunyi di dalam
Nabi siapa? Di antaranya adalah Nabi Zakaria. Ketika beliau bersembunyi di dalam pohon, ya, lalu kemudian orang Yahudi itu dia sembunyi di pohon karena mukjizatnya bisa masuk ke dalam pohon. Tapi ada pohon yang lapor. Namanya pohon apa? Namanya pohon gorkat, namanya pohon itu. Kalau orang sana Palestina menamakannya pohon gordam namanya. Jadi pohon itu berbicara, hei orang Yahudi, di sini dia sembunyi. Ini dia sembunyi, Nabi Allah itu di dalam pohon. Maka kemudian mereka ambil gergaji, lalu digergaji pohon itu. Maka terputuslah badannya Nabi Zakaria ketika dipenggal tersebut. Ya, inilah yang terjadi dengan orang Yahudi. Maka diabadikan dalam Al-Quran salah satu karakter mereka adalah membunuh para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang tidak heran kita menyaksikan bagaimana dia membantai orang-orang yang ada di Gaza. Sekarang hampir 20.000 syuhada yang meninggal dunia. Hampir 30.000 orang yang luka-luka diakibatkan oleh serangan Zionis Israel. 2 hari yang lalu, yang komunikasi dengan sahabat yang ada di dalam Gaza, masih beliau ada di dalam Gaza, sangat susah untuk komunikasi karena listrik terputus, internet terputus, ya, makanan minuman tidak bisa masuk ke sana. Kita mengirimkan bantuan susah. Maka ayat ini berbicara tentang rencana-rencana orang-orang Yahudi. Sudah sejak zaman dahulu mereka berencana menguasai kiblatnya umat Islam. Maka oleh karena itulah jangan sampai kita lemah. Jangan sampai mau dinabobokkan oleh orang-orang Yahudi, ya. Jangan sampai mau dinabobokkan. Maka orang-orang Islam yang harus kembali kepada kejayaannya. Insya Allah 2024 ini adalah kembalinya Islam pada kejayaannya. Sebagaimana sabda baginda Nabi bahwa dalam setiap 100 tahun sekali akan muncul seorang mujaddid. Yang namanya mujaddid itu seorang pembaharu, yang mana dengan munculnya seorang pembaharu maka Islam akan kembali naik menuju kejayaannya. Maka bersiap untuk menjemput kejayaan Islam pada tahun 2024 ini. Insya Allah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi yang menzalimi umat Islam. Mudah-mudahan tidak ada lagi Islamfobia. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang ditakut-takuti dengan istilah terorisme, padahal itu sebenarnya untuk menghancurkan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Islam ini al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat yang sampaikan. Kalau ada yang salah mohon diluruskan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan bersama.